Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pejuang bangsa kita. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ayus TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema kita, cinta tanah air, bagian dari iman. Baik, saya akan menyapa Kiai dulu. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat terus Kiai ya? Sehat alhamdulillah. Mas Agus semoga sehat ya. Amin Kiai, terima kasih selalu didoakan ini. Amin amin Mas Agus. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema ini terkait dengan tanah air. Dan ini juga terkait dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia kayaknya. Ya. Nah, kita akan mengambil ini dari tafsir Ruhul Bayan Kiai ya. Ya, silakan Kiai. Terima kasih Mas Agus. Sebelum saya membaca kitab, sedikit ingin saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa kita ini orang Islam ya, dan orang Indonesia. Ini harus disadari. Ya. Orang Islam dan kita adalah orang Indonesia. Jangan sampai mempunyai perasaan saya ini orang Islam yang ketepatan ada di Indonesia. Ini beda. Kalau kita merasa saya orang Islam dan orang Indonesia, artinya kita memiliki bangsa ini. Ya. Tapi kalau hanya merasa ya seorang Islam, tidak merasa ada punya Indonesia, ya kita tidak mempunyai rasa untuk menjaga kebesaran bangsa yang hebat ini. Mas Agus berbicara tentang hubul waton atau cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Karena itu saya mendengar misalnya Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, itu pernah menyampaikan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air atau nasionalisme itu adalah bagian daripada iman. Lah ini banyak yang menanyakan ini. Kalau cinta Allah, cinta Rasulullah kan diperintahkan secara khusus langsung ya. Iya. Tapi kalau cinta Indonesia kira-kira ada Qur'annya enggak? Ada hadisnya enggak gitu ya? Iya. Nah ini perlu ada pengajian singkat bersamaan dengan suasana Hari Kemerdekaan Republik kita. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Ruhul Bayan disebutkan berkaitan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah farada 'alaikal Qur'an yang menurunkan kepada kamu hai Muhammad Al-Qur'an. Laradduka ila ma'ad, akan mengembalikan kamu ke tempat asalmu. Maksudnya ini adalah Mekah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah satu ketika menyampaikan begini, al-waton. Maksudnya aku kangen ke Mekah gitu. Aku kangen ke kampung halaman saya. Ini manusiawi ini. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Yang maksudnya adalah Rasulullah ya punya sifat manusiawi. Cinta kepada tanah air beliau itu. Ingat kepada kampung halamannya di Mekah. Al-waton katanya Kanjeng Nabi. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Ruhul Bayan itu disebutkan ayat ini menunjukkan isyaratun, menunjukkan ala anna hubbal waton minal iman. Sesungguhnya cinta tanah air, garis miring nasionalisme itu bagian daripada iman. Perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita berbicara ruh daripada kita, karakter daripada manusia, ada dua hal yang paling ditakuti, yakni mati
dan keluar kampung. Jauh dari kampung halaman. Ya. Mas Agus punya kampung halaman walaupun di tengah hutan tetap rindu, benar nggak? Iya. Saya juga demikian, punya kampung halaman, pingin pulang kampung gitu. Ada dua hal yang kita hindari dan kita sangat takut, yakni takut mati, kemudian takut keluar dari negeri kita. Dan ini dituliskan di dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ini ayat ini menegaskan, kok andaikan kamu itu disuruh membunuh dirimu, Ya. dan disuruh keluar kampung halamanmu, niscaya sedikit orang yang mau. Artinya cinta kepada kampung halaman ini adalah bagian daripada karakter manusia, manusiawi begitu ya. Karena itu saudara-saudara sekalian, Rasulullah sendiri ketika misalnya pergi dari satu daerah kemudian kembali ke Madinah, itu Rasulullah langsung audha'na kotahu, itu untanya itu dipercepat. Atau kendaraan yang beliau naik itu, ayo cepat-cepat sampai Madinah. Rindu beliau itu kepada Madinah. Karena beliau sudah pindah kepada Madinah. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, ya menyampaikan keluhan sedikitlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini di Madinah ada wabah gitu. Terus, ayo kita keluar dari Madinah. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Mekah au asyadda. Ya Allah, berilah kepada saya kecintaan kepada Madinah sebagaimana saya cinta kepada ke Mekah. Atau bahkan kalau bisa saya lebih cinta kepada Madinah daripada Mekah. Karena Rasulullah sudah menjadi warga Madinah saat itu. Ya. Persoalannya adalah kita, Mas Agus, para jemaah, kita ini sadar, kita ini ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Eropa, bukan kan? Ya. Kita di Indonesia. Maka kita cinta kepada Indonesia, cinta kepada bangsa ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi. Nabi cinta kampungnya, cinta bangsanya, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut kepada aku. Siapa aku itu? Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di antara ajaran Rasulullah adalah ya cinta tanah air ini. Karena itu Mas Agus, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, mari bersama-sama ini kawal kecintaan kita ini. Inilah yang membedakan kita. Secara naluri kita cinta tanah air, dan yang membedakan orang Islam dan orang beriman adalah kecintaannya itu karena perintah dari Allah. Ya, kalau orang lain mungkin cinta, saya juga cinta tanah air, ya. Saya juga cinta tanah air, tapi bukan karena sekedar cinta naluri manusia, tapi karena diperintah sama Allah. Saya ini pernah satu ketika ngobrol sama seorang tentara, Mas Agus. Ya. Kiai, saya ini cinta kepada tanah air, gitu katanya. Ya. Kok andaikan ada orang yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia itu, saya akan pertahankan negara ini dengan harta, bahkan nyawa dan darah saya. Sejengkal tanah diambil berhadapan dengan saya. Jadi saya cinta kepada Ibu Pertiwi ini. Ya. Saya tanya, kira-kira nanti kalau sampean mati nggak ada orang yang tahu, siapa yang akan menghargai? Kaget dia. Iya. Kira-kira kalau sampean berjuang misalnya, bangsa ini nggak tahu, negara ini nggak tahu, tapi Anda mengatakan karena bangsa, karena negara, meninggal entah di negara mana, di daerah mana, nggak ada yang tahu. Siapa yang akan menghargai? Iya ya. Saya tidak ingin menyalahkan Anda cinta kepada negara, wajib kata saya. Ya. Tapi naikkan kelasnya, naikkan levelnya. Kemana? Karena Anda itu melakukan semua karena diperintah Allah, diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini nasionalisme semacam ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ya. Sehingga kita bangga. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Nah, boleh Mas Agus, boleh. Fanatisme terhadap bangsa itu boleh. Artinya kita bangga dengan bangsa kita,
memberi sesuatu yang hebat, prestasi yang hebat kepada bangsa kita. Lah ini harus dikembangkan ini, dikobarkan. Lah demikian Mas Agus. Iya, Kiai. Kalau kita lihat contoh ya, kalau kita keluar negeri begitu ya, itu kalau ketemu sama orang ya dari Indonesia, itu kayaknya senang banget. Padahal di sini ketemu juga enggak, barangkali tempat yang satu di Jakarta, satu di mana. Nah, artinya di situ bisa kita lihat bahwa perasaan atau kebersamaan, rasa persatuan, ya, nasionalisme itu menjadi hal yang apa ya, sepertinya sunatullah. Bisa nggak kita bilang seperti itu? Ya, memang sunatullah. Karena rata-rata semua kita ini, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis ya. Memang kita ini cinta kepada kampung halaman kita. Mas Agus lahir di mana misalnya, pingin saja pulang kampung. Ya kalau kita mau kembangkan, karena negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kesepakatan, kan begitu kan? Kita sepakat, berbeda suku, berbeda agama, kemudian bernaung di dalam rumah besar namanya NKRI. Kita sepakat itu. Kita pasti kalau keluar negeri, pinginnya pulang kampung, walaupun di sana mungkin fasilitas sudah lengkap dan sebagainya. Nah ini manusiawi. Cuma, mari jangan sampai hanya di titik itu. Koma, cinta tanah air. Kenapa Anda cinta tanah air? Kenapa cinta bangsamu? Karena diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Rasulullah. Dan saya tadi sudah saya bacakan, minimnya Qur'annya ada, hadisnya ada. Jadi ketika sekarang ada orang yang mengatakan bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman itu tidak ada dalil dan bahkan itu diragukan, artinya dengan penjelasan Kiai ini bisa memberikan sebuah landasan bahwa ini adalah satu hal yang sudah dijelaskan di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis gitu Kiai ya. Dan ini ya semakin memantapkan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah selanjutnya, apa sih sebenarnya konsekuensi dari orang yang menyatakan bahwa dirinya itu cinta terhadap tanah airnya? Mas Agus, ketika kita mengatakan saya cinta kepada Indonesia, saya katakan berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya ini ustadz, nggak mungkin saya itu memberikan prestasi berkaitan dengan profesi yang lain. Kalau kiai berikan kemampuan kekiaiannya, ilmunya kepada bangsa ini. Ini yang saya maksudkan. Untuk fanatik kepada bangsa. Kalau fanatik kepada agama harus, fanatik kepada bangsa harus. Cuma jangan sampai ya kemudian menghina orang lain, jangan. Itu bukan fanatik, itu bukan. Jadi kecintaan kepada bangsa ini dengan apa? Buktikan cintamu itu, memberi kebanggaan kepada bangsa ini. Sehingga bangsa itu disegani oleh bangsa yang lain. Loh kalau kita sendiri nggak percaya diri, kamu dari mana? Dari Indon. Ini kurang ajar ini. Karena itu, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Prestasinya apa? Ini bangsa kita. Nah, tetapi kebanggaan ini sekali lagi jangan sampai ada nada meremehkan bangsa yang lain. Itu Mas Agus. Artinya bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita orang Indonesia harus punya kebanggaan dan juga harus punya prestasi. Begitu Kiai ya? Nah, kalau ada orang yang mengatakan nggak penting itu nation, yang penting kita tuh sama Muslim di dunia itu sama, perasaannya lebih kuat yang seperti itu. Gimana Kiai? Dalam konteks Islam sama Islam, seluruh dunia kita adalah saudara, kan begitu? Kita sepakat. Al-Muslim, akhul Muslim, kata Kanjeng Nabi. Orang Muslim satu dengan yang lain itu saudara. Harus ada rasa bagaimana sana sakit, kita juga merasa sakit. Bagaimana membagi kebahagiaan kepada mereka. Tapi dalam konteks kebangsaan, kita sepakat kan? Kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Afrika, kita ini orang Indonesia. Kata Mas Agus apa? Iya Indonesia. Sama dengan saya. Mungkin sukunya beda. Iya betul. Mungkin ormasnya beda. Tetapi ada kalimatun sawa bainana. Konsensus kita bersama apa yang mempertemukan? Kita adalah sesama bangsa Indonesia. Baik, ini semakin seru saja perbincangan kita dan semakin hangat. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim menempatkan diri sebagai bagian ya dari bangsa Indonesia, nanti akan kita perbincangkan lebih jauh lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah.